ini kan sudah keputusan pengadilan, berarti sudah jadi hak saya. Rumah ini kan sudah diputuskan punya saya, berarti sudah punya saya. Kamu kan harus bayar ke saya, berarti itu sudah, saya boleh mengambilnya dong. Kalau saya kan nggak perlu bayar, menurut pengadilan, saya kan nggak wajib bayar, berarti saya nggak perlu bayar dong. Ada sebuah permasalahan yang sebagian orang mengira hal tersebut bisa menghalalkan sebuah harta, namun itu sebenarnya tidak benar. Yaitu apa yang dinamakan dengan kaidah keputusan pengadilan tidak bisa menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ini kaidah, mohon dipahami. Pengadilan memutuskan, diketok palu, harta itu untuk kamu, sawah itu punya kamu, tok. Kamu tidak perlu bayar, tok. Rumah itu menjadi hak kamu, tok. Kamu harus bayar, tok. Pertanyaannya, keputusan pengadilan ini bisa menjadi keputusan bahwasanya rumah yang kamu tempati itu atas keputusan pengadilan menjadi halal bagi kamu. Uang yang kamu dapat dari dia atas keputusan pengadilan menyuruh kamu memberi kepada kamu jadi halal bagi kamu atau tidak, itu standarnya bukan keputusan pengadilan, tapi standarnya adalah syariat, hukum syariat. Pengadilan tugasnya hanya menampakkan, menghukum sesuai dengan syariat. Ini, hukum seperti ini berlaku walaupun hakimnya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjati min akhi faman qadai fa'aqdi ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, aku hanya manusia biasa. Ketika aku menjadi hakim dan memutuskan perkara antara kalian, aku hanya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar dari hujjah, alibi, dan bukti yang kalian bawa. Maksudnya adalah Rasulullah ketika menjadi hakim antara orang yang berperkara tidak menunggu wahyu. Misalnya ada orang, ya Rasulullah tolong putuskan, kami ada sengketa dalam tanah ini. Rasulullah SAW nggak bilang, tunggu ya, saya tunggu wahyu dari Allah, tanah itu milik siapa yang sebenarnya. Enggak, beliau mengatakan langsung, aku hanya memutuskan hukum sesuai dengan apa yang aku dengar. Maksudnya apa? Sesuai dengan proses peradilan. Apa itu proses peradilan? Mana bukti, siapa yang harus membawa bukti dan siapa yang harus bersumpah. Benar, Rasulullah SAW mengatakan, maka terkadang aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar dari alibi kalian, sesuai dengan apa yang aku lihat dari bukti yang kalian bawa. Kemudian beliau melanjutkan, apabila aku memutuskan untuk kalian harta saudaranya, dan kalian tahu ini harta saudaranya, yang tadi ibu yang tanya tadi itu, dia tahu itu nggak boleh, tanya lagi sama ustadz. Begitu juga, dia tahu itu tanah bukan punya dia, tapi dia membawa alibi, membawa bukti sehingga bisa membuktikan itu tanahnya dia. Maka kata Rasulullah akan memutuskan tanah itu menjadi punya kamu, dan kamu tahu itu bukan tanah kamu, itu tanah saudaramu. Maka Rasulullah mengatakan, fala ya'khudhu, jangan kamu ambil sebenarnya. Walaupun aku mengetok palu, walaupun aku putuskan, tanah itu punya kamu wahai A. Padahal si A tahu, tanah itu punya si B. Direbut oleh dia, diajak saksi palsu, ataupun dibuat pembuktian palsu. Si A tahu. Tapi Rasulullah memutuskan, tanah itu punya kamu wahai A. Kata Rasulullah, jangan kamu ambil. Kenapa? Karena sebenarnya yang sedang aku putuskan, yang aku kasihkan itu adalah api neraka. Ini diambil oleh para ulama dengan kaidah adalah keputusan hakim tidak bisa menghalalkan tanah itu menjadi punya kamu. Kalau benar-benar pada kenyataan tanah itu bukan punya kamu namun punya si B. Ini hati-hati. Orang biasanya menganggap ini kan sudah keputusan pengadilan, berarti sudah jadi hak saya. Rumah ini kan sudah diputuskan punya saya, berarti sudah punya saya. Kamu kan harus bayar ke saya, berarti itu sudah, saya boleh mengambilnya dong. Kalau saya kan nggak perlu bayar, menurut pengadilan, saya kan nggak wajib bayar, berarti saya nggak perlu bayar dong. Maka kita katakan, belum tentu. Keputusan pengadilan tidak bisa mengubah hukum. Kalau memang rumah itu bukan hak kamu, secara ahli waris syariat, kamu nggak ada di situ. Biasanya siapa? Ipar. Yang paling ribut dalam waris, ipar. Ipar itu bukan ahli waris, tapi dia paling ribut. Contoh lagi misalnya, saudara yang meninggal, tapi yang meninggal punya anak laki-laki masih kecil. Padahal menurut waris, seorang saudara orang yang meninggal,
Kalau yang meninggal ini punya anak laki-laki, dia nggak mewarisi si saudara ini. Tapi gara-gara dia punya kekuatan, datang ke pengadilan, diputuskanlah bosnya rumah itu menjadi hak kamu sebagai warisan. Apakah halal? Haram. Kan yang memutuskan pengadilan agama, haram. Jangankan pengadilan agama, Rasulullah boleh mengatakan, seandainya aku putuskan harta saudaramu untuk kamu, jangan kamu ambil, karena sebenarnya yang sedang aku putuskan adalah api neraka. Itu Rasulullah yang ngomong. Apalagi pengadilan-pengadilan lainnya, jangan kamu ambil. Kamu pernah menyewa jasa orang lain, belum kamu bayar, mereka menuntut lewat pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan nggak ada bayar, nggak terbukti, nggak wajib bayar. Senang kamu kan? Wah, saya nggak wajib bayar, pengadilan sudah memutuskan. Tapi sebenarnya kamu wajib bayar secara syariat, maka kamu tetap wajib membayar walaupun keputusan pengadilan kamu mengatakan tidak wajib bayar. Baik, ini tolong diperhatikan. Orang-orang yang merebut harta orang lain, menyita rumah orang lain, apalagi mengambil tanah orang lain dengan membuat sertifikat. Karena orang itu belum nggak punya sertifikat, orang kampung. Anda tahu tanah itu tanah warisan kakek buyut dia dulu, tapi dia nggak pernah punya sertifikat, masih letter C. Datang Anda punya kuasa, bikin sertifikat atas nama Anda, panggil orang-orang untuk mengukur, kemudian ketika di pengadilan Anda yang menang. Benar, tapi haram Anda dapatkan itu. Karena pengadilan tidak bisa menghalalkan sesuatu yang bukan milik Anda. Api neraka yang sedang Anda ambil itu.